Aku janji sayang, istriku yang jelek itu akan aku singkirkan secepatnya. Ucapan dari suamiku kepada pelakor yang ku dengar langsung dari balik ranjang. Menusuk menembus telinga dan sanubariku. Terasa begitu sakit. Langsung aku lakukan ini sampai dia bersujud mohon ampun padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Ulang tahun suamiku tinggal hitungan jam. Aku sudah berkali-kali melirik jam dinding sejak sore tadi, seolah jarumnya bergerak terlalu lambat hanya untuk menyiksaku. Setiap detiknya terasa panjang, namun hatiku justru penuh oleh rasa hangat yang jarang kurasakan belakangan ini. Ada getar kecil di dadaku, perasaan yang campur aduk antara lelah, rindu, dan harapan. Di ruang tamu, aku duduk sendirian dengan lampu redup yang sengaja tak kumatikan sepenuhnya. Rumah ini terasa sunyi, padahal biasanya sunyi itu menyesakkan. Namun malam ini berbeda. Sunyi ini terasa seperti jeda sebelum kebahagiaan kecil yang sudah kusiapkan berbulan-bulan. Di pangkuanku, sebuah kotak kecil berlapis beludru hitam terpegang erat. Aku membukanya perlahan, seakan takut merusak keindahan di dalamnya. Sebuah jam tangan mewah terbaring rapi. Kilau kacanya memantulkan cahaya lampu dengan lembut. Jam itu terlihat begitu sempurna, tepat seperti harapanku tentang pernikahan kami dulu. Tak ada yang tahu betapa mahal harga jam itu bagiku. Bukan hanya soal uang. Jam itu adalah hasil dari tabunganku sendiri. Uang yang kusisihkan diam-diam. Dari gaji kecilku, dari sisa belanja yang kukurangi, dari kebiasaan berpura-pura tak butuh apapun. Aku menunda membeli pakaian baru, menunda potong rambut di salon, bahkan menunda mengganti sepatu yang solnya sudah menipis. Setiap kali aku ingin sesuatu untuk diriku, aku selalu berkata dalam hati, nanti saja. Karena selama ini, aku percaya satu hal, mencintai berarti mengalah. Aku mencintainya sejak awal pernikahan ini. Bahkan saat ia mulai jarang pulang tepat waktu. Bahkan saat ia lebih sering menatap ponselnya daripada wajahku. Bahkan saat obrolan kami hanya berisi hal-hal sepele tanpa tawa. Aku terus meyakinkan diriku bahwa semua rumah tangga memang seperti itu. Naik turun, dingin lalu hangat kembali. Malam ini, aku ingin menghangatkan semuanya. Aku ingin melihat wajahnya berbinar. Aku ingin mendengar tawanya yang dulu sering ku dengar. Aku ingin ia ingat bahwa ada seorang istri di rumah yang menunggunya, yang mencintainya tanpa syarat. Aku menutup kembali kotak jam tangan itu dan menghela napas panjang. Pukul 7:45. Biasanya ia pulang sekitar jam 8. Aku berdiri, merapikan ruang tamu sekali lagi meski sebenarnya sudah bersih. Tanganku gemetar ringan, bukan karena lelah, tapi karena gugup. Lalu aku melangkah ke kamar. Kamar itu kusiapkan dengan hati-hati. Spray baru kuganti pagi tadi. Bantal-bantal kususun rapi. Tirai kututup setengah agar cahaya dari luar tak terlalu terang. Wangi sabun cuci masih tertinggal samar, bercampur dengan aroma rumah yang terlalu kukenal, rumah yang sudah bertahun-tahun kutempati dengan kesetiaan. Aku meletakkan kotak jam tangan itu ke dalam tas kecil. Tas yang nantinya akan kubawa keluar sambil tertawa, sambil berkata, "Selamat ulang tahun, Mas." Aku tersenyum sendiri, lalu tertawa pelan. Rencanaku memang sedikit kekanak-kanakan, bersembunyi di bawah tempat tidur. Tapi justru karena itulah aku menyukainya. Aku ingin membuat momen ini sederhana, lucu, dan penuh cinta. Perlahan aku berlutut, lalu merangkak masuk ke bawah tempat tidur. Ruangnya sempit. Debu sedikit membuat hidungku gatal. Aku mengatur napas agar tak bersin. Aku berbaring menyamping, memeluk tas kecil itu erat-erat ke dada. Dari celah bawah ranjang, aku bisa melihat lantai keramik yang dingin, kaki lemari, dan pintu kamar yang masih tertutup rapat. Gelap, sunyi, dan penuh harapan. Di bawah tempat tidur itu, aku menunggu langkah kakinya. Menunggu suara kunci berputar.
menunggu momen ketika aku akan muncul dengan senyum lebar dan cinta yang utuh. Aku sama sekali tak menyadari bahwa tempat persembunyian yang kupilih dengan penuh tawa itu akan menjadi saksi bisu pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Bahwa dalam waktu dekat, aku tak hanya akan kehilangan kejutan ulang tahun, tetapi juga kehilangan suami yang selama ini kupercaya. Di bawah tempat tidur itu, di dalam gelap yang terasa aman, aku belum tahu satu hal penting. Cinta yang kusiapkan dengan sepenuh hati, malam ini, akan berubah menjadi luka yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pintu kamar terbuka. Bukan dengan hentakan keras, melainkan dengan gerakan santai. Terlalu santai untuk seorang pria yang seharusnya pulang ke rumah istrinya. Dari bawah tempat tidur, aku melihat sepasang sepatu berhenti tepat di depan ranjang. Sepatu yang sangat kukenal. Sepatu yang sering kubersihkan setiap akhir pekan. Sepatu suamiku. Namun napasku tercekat ketika satu pasang kaki lain ikut melangkah masuk. Bukan langkah canggung. Bukan langkah ragu. Langkah itu ringan, percaya diri, bahkan sedikit genit. Aku membeku. Seluruh tubuhku kaku, seolah darah berhenti mengalir. Otakku menolak memproses apa yang sedang terjadi, sementara jantungku berdetak begitu keras sampai aku takut suaranya terdengar dari bawah ranjang. Lalu terdengar suara itu. Tawa kecil, pelan, manja. Bukan tawa sopan. Bukan tawa orang asing yang baru pertama kali masuk kamar orang lain. Itu tawa seseorang yang merasa nyaman, yang merasa aman, yang merasa memiliki. Tanganku gemetar hebat. Kuku jariku menekan tas kecil di dadaku sampai terasa nyeri. Aku menahan napas, takut sedikit saja gerakan akan mengkhianati keberadaanku. Dari celah sempit itu, aku hanya bisa melihat ujung gaun perempuan itu. Gaun pendek berwarna cerah. Kainnya tampak mahal. Rapi. Seolah ia memang dipersiapkan untuk berada di tempat ini. Di kamarku. Pelan dong. Suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Kalau istrimu dengar gimana? Aku nyaris berhenti bernapas. Istrimu. Kata itu seperti pisau yang menghantam langsung ke dadaku. Suamiku tertawa pelan. Tawa yang sangat kukenal, namun terasa asing di telingaku malam ini. Dia nggak bakal pulang cepat, katanya ringan. Lagi pula, rumah ini sepi. Sepi. Ia menyebut rumah kami sepi. Padahal aku ada di sini. Bernapas. Menunggu. Mencintainya. Mataku panas. Air mata menggenang. Tapi aku menggigit bibir keras-keras agar tak ada suara yang keluar. Di bawah tempat tidur ini, aku bukan hanya bersembunyi. Aku sedang terkubur hidup-hidup oleh kenyataan. Mereka bergerak lebih dekat ke ranjang. Kasur berdecit pelan saat seseorang duduk di atasnya. Getarannya terasa jelas di lantai. Tubuhku refleks meringkuk, seolah ingin menghilang. Aku bisa mencium parfum asing, wangi manis yang bukan milikku. Bukan aroma sabun sederhana yang biasa kupakai. Wangi ini tajam, berani, dan menyakitkan. Katanya kamu mau kasih aku hadiah. Suara perempuan itu kembali terdengar, manja dan penuh tuntutan. Suamiku terkekeh. Sabar. Kamu kan istimewa. Istimewa. Kata itu berputar-putar di kepalaku, menghancurkan satu demi satu kenangan yang pernah kubela mati-matian. Semua pengorbananku terasa seperti lelucon bodoh. Semua kesabaranku terasa sia-sia. Jam tangan di dalam tas kecil yang kupeluk tiba-tiba terasa sangat berat, seolah menjadi saksi bisu betapa murahnya diriku di matanya. Aku ingin menjerit. Aku ingin keluar. Aku ingin menghentikan semuanya. Tapi kakiku tak mau bergerak. Ketakutan, amarah, dan sakit bercampur menjadi satu, mengikat tubuhku kuat-kuat. Aku hanya bisa mendengar suara-suara itu. Bisikan, tawa, napas yang semakin dekat, semuanya terjadi tepat di atas kepalaku. Dan di saat itulah aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada perselingkuhan itu sendiri. Ia membawanya ke kamar ini, ke ranjang ini, ke tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagiku. Air mata akhirnya jatuh, membasahi lantai dingin di bawah tempat tidur. Aku menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi setiap suara,
Setiap getaran, setiap kata yang terucap di atas sana memastikan satu hal. Ini nyata. Dan malam ulang tahunnya, malam yang kupersiapkan dengan cinta, telah berubah menjadi awal kehancuranku. Namun di balik rasa sakit yang menyesakan itu, perlahan muncul sesuatu yang asing namun kuat di dadaku. Bukan hanya luka, tapi kemarahan. Dan aku tahu, saat aku keluar dari bawah tempat tidur ini nanti, aku bukan lagi istri yang diam dan mengalah. Dari celah sempit di bawah ranjang, aku melihat sepatu hak tinggi itu dilempar begitu saja ke lantai. Bunyi tok kecilnya terdengar jelas di telingaku, terlalu jelas. Sepatu itu berkilau, bersih, mahal. Bukan sepatu perempuan yang datang sekadar numpang lewat. Itu sepatu seseorang yang tahu dirinya pantas berada di sini. Di kamarku. Di hidupku. Dadaku terasa sesak. Aku memejamkan mata sesaat. Berharap saat ku buka kembali, semua ini lenyap. Tapi kenyataan justru semakin kejam. Kasur kembali berdecit. Berat dua tubuh kini jelas terasa di atas kepalaku. Aku bisa mendengar tarikan napas mereka. Terlalu dekat, terlalu intim. Lalu suara suamiku terdengar lagi. Nada suaranya membuatku nyaris muntah. Bukan nada datar yang sering ia gunakan saat berbicara denganku. Bukan nada lelah atau ketus yang biasa ku dengar setiap malam. Suara itu lembut, penuh perhatian. Seolah ia sedang berbicara pada seseorang yang benar-benar ia jaga perasaannya. "Kamu jangan mikir aneh-aneh," katanya pelan. "Aku nggak main-main sama kamu." Aku menggigit punggung tanganku sendiri agar tak menangis terseduh. Selama ini, kapan terakhir kali ia berbicara selembut itu padaku? Kapan terakhir kali aku dianggap penting? Perempuan itu tertawa kecil. Tawa yang sama. Tawa yang sejak tadi menusuk-nusuk kepalaku. "Terus istrimu gimana?" tanyanya ringan, seolah sedang membicarakan barang lama yang menunggu dibuang. Aku menegang. Aku tahu pertanyaan itu akan datang. Dan aku tahu jawabannya akan menghancurkanku. Suamiku menghela napas panjang. Napas palsu, penuh sandiwara. Aku capek sama dia. Kalimat itu meluncur begitu saja. Tanpa ragu. Tanpa beban. Aku capek sama dia. Ulangnya, kali ini lebih dingin. Hidup sama dia tuh ngebosenin. Selalu ngatur, selalu nanya, selalu merasa paling berhak. Aku nyaris tertawa histeris di dalam hati. Selalu nanya? Selalu ngatur? Bukankah selama ini akulah yang diam? Yang memilih tak bertanya meski hatiku penuh curiga? Yang memilih percaya meski tanda-tanda pengkhianatan mulai bertebaran? Tanganku gemetar hebat. Lalu kalimat itu keluar dari mulutnya. Kalimat yang mengubah segalanya. "Tenang aja," katanya pelan, tapi tegas. "Aku bakal singkirin dia pelan-pelan." Singkirin. Bukan meninggalkan. Bukan menceraikan. Tapi menyingkirkan. Dunia seolah berhenti berputar. Kepalaku berdengung. Kata itu menggema berkali-kali di telingaku, menghantam kesadaranku tanpa ampun. Ia tidak hanya mengkhianatiku. Ia merencanakan sesuatu. Sesuatu yang dingin, kerukur, dan berbahaya. "Aku nggak mau ribut," lanjutnya. "Aku pengen semuanya aman. Kamu sabar aja." Perempuan itu terdengar puas. "Aku percaya kamu," katanya manja. "Aku tahu kamu bakal milih aku." Aku membuka mata lebar-lebar dalam gelap. Saat itulah aku benar-benar melihatnya. Bukan hanya sepatu, bukan hanya gaun, tapi sosok perempuan itu berdiri di sisi ranjang. Rambutnya panjang, terawat, kukunya rapi. Ia cantik dengan cara yang mencolok. Bukan cantik yang bersahaja sepertiku. Cantik yang terbiasa menang. Pelakor itu bukan sekadar datang merebut suamiku. Ia masuk ke hidupku, ke rumahku, ke rencana masa depanku. Dan suamiku, lelaki yang selama ini kubela, kudoakan, kucintai dengan sepenuh jiwa, kini menyebut namaku dengan nada jijik. Nada yang seolah aku adalah beban, penghalang, sesuatu yang harus disingkirkan agar hidupnya kembali nyaman. Air mataku mengalir tanpa suara. Bukan lagi tangis sedih, melainkan tangis karena hancur.
Karena sadar bahwa aku tak pernah benar-benar aman di sisi orang yang kupilih sebagai pasangan hidup. Namun di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang pelan-pelan bangkit. Kesadaran. Aku tidak lagi berada di posisi lemah yang tak tahu apa-apa. Aku mendengar semuanya. Aku melihat semuanya. Aku tahu niatnya. Aku tahu wajah perempuan yang berani merebut hidupku tanpa rasa bersalah. Dan di bawah tempat tidur itu, dengan jantung yang masih gemetar dan tangan yang dingin, aku membuat satu janji dalam diam. Jika mereka pikir aku akan disingkirkan dengan mudah, maka mereka belum mengenal aku yang sebenarnya. Kata, singkirkan, terus bergaung di kepalaku. Ia tak berhenti di telinga. Kata itu menembus lebih dalam, menancap di dadaku, merobek sesuatu yang selama ini kujaga mati-matian. Aku terdiam kaku di bawah ranjang. Seolah tubuhku tak lagi milikku. Kata itu jauh lebih tajam dari pisau manapun, karena ia diucapkan oleh orang yang paling kupercaya. Bukan hanya selingkuh. Ia sudah merencanakan hidup tanpa aku. Tanganku gemetar hebat. Tas kecil yang kupeluk sejak tadi terasa licin oleh keringat dan air mata. Beberapa tetes jatuh ke lantai, membentuk noda kecil di keramik dingin. Saksi bisu dari ulang tahun yang seharusnya penuh tawa, kini berlumur pengkhianatan. Di atas sana, mereka tertawa lagi. Tawa ringan, seolah dunia ini tak sedang runtuh di bawahnya. Seolah malam ini hanyalah malam biasa yang pantas dirayakan. Jadi, sekarang aman, kan? Suara perempuan itu terdengar lagi. Lebih santai. Lebih berani. Iya, jawab suamiku tanpa ragu. Aku udah ngatur semuanya. Aku menutup mata erat-erat. Mengatur semuanya. Kata-kata itu membuatku menggigil. Sejak kapan ia berubah menjadi orang asing yang begitu tenang membicarakan rencana penghilangan istrinya sendiri? Meski mungkin bukan secara harfiah, namun cukup untuk menghapus keberadaanku dari hidupnya. Kasur bergoyang pelan. Bantal terlempar ke lantai. Salah satunya jatuh tepat di depan wajahku. Aku bisa melihat serat kainnya dengan jelas. Bantal yang biasa kupeluk saat ia tak ada. Bantal yang kini tak lagi bersih dari makna. Dadaku sesak. Nafasku pendek-pendek. Aku menekan tangan ke mulut agar tak terdengar isak yang hampir meledak. Aku merasa kecil. Tak berdaya. Seperti barang lama yang siap dibuang begitu saja. Jam tangan itu. Pikiranku kembali pada kotak bludru di dalam tas kecilku. Hadiah ulang tahun yang kupilih dengan cinta. Dengan pengorbanan. Dengan harapan. Kini, jam itu terasa seperti ejekan paling kejam. Seolah hidup sedang menertawakanku. Menertawakan kesetiaanku, ketulusanku, kebodohanku. Aku membayangkan wajahnya saat nanti aku keluar membawa hadiah itu. Aku membayangkan betapa hancurnya diriku jika aku masih mencoba tersenyum. Masih mencoba menjadi istri baik yang tak tahu apa-apa. Aku mengepalkan tangan. Air mata masih jatuh. Tapi kini bukan hanya karena sakit. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Sesuatu yang mulai mengeras. Kesadaran bahwa jika aku tetap diam, aku benar-benar akan disingkirkan. Pelan-pelan, tanpa suara, tanpa harga diri. Aku mendengar mereka bergerak. Suara kain dirapikan. Nada bicara yang mulai menurun, seolah bersiap mengakhiri malam. Udah malam, kata suamiku. Nanti aku antar kamu. Perempuan itu terdengar manja, sedikit kecewa, tapi patuh. Besok kita ketemu lagi. Pasti. Janji lain. Kebohongan lain. Di rumahku. Langkah kaki mulai menjauh dari ranjang. Aku membuka mata, menatap celah pintu dengan pandangan kosong. Ulang tahunnya hampir tiba. Dan aku masih di bawah tempat tidur, menangis sendirian, sementara hidupku diputuskan di atas kepalaku. Namun satu hal kini jelas. Aku tak lagi hanya istri yang menunggu. Malam ini, ulang tahunnya memang berlumur pengkhianatan. Tapi juga menjadi malam ketika aku berhenti menjadi korban. Dan saat aku akhirnya keluar dari bawah tempat tidur ini, tak akan ada lagi kejutan manis. Yang ada hanyalah kebenaran. Dan awal dari pembalasan yang akan membuat mereka menyesal pernah meremehkanku. Aku tak lagi bisa diam. Detik itu,
Udara di bawah ranjang terasa habis. Dadaku sesak, bukan karena sempitnya ruang, melainkan karena harga diriku yang diinjak-injak tepat di atas kepalaku. Jika aku tetap bersembunyi, aku tahu satu hal pasti. Aku bukan hanya akan kehilangan suami, tapi juga akan kehilangan diriku sendiri. Dengan seluruh sisa keberanian yang entah datang dari mana, aku menggerakkan tubuhku. Pelan, tapi pasti. Tas kecil itu masih kugenggam erat, seolah menjadi satu-satunya pegangan agar aku tak roboh. Tanganku gemetar saat aku mendorong tubuh keluar dari bawah ranjang. Rambutku sedikit kusut, wajahku basah oleh air mata, namun langkahku tegak. Aku berdiri perlahan, menampakkan diriku sepenuhnya di hadapan mereka. Waktu seolah berhenti. Perempuan itu menjerit. Jeritannya nyaring, histeris, penuh kepanikan. Ia melonjak mundur, refleks menutupi tubuhnya dengan selimut seolah baru sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah dosa yang akhirnya menemukan wajah pemiliknya. Astaga! Suamiku membeku. Wajahnya pucat pasi, seputih tembok kamar. Matanya membelalak, menatapku seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Mulutnya terbuka, tapi tak ada satu kata pun keluar. Tubuhnya kaku, tangannya gemetar, napasnya tercekat di tenggorokan. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut ketahuan. Aku berdiri di antara mereka dan pintu kamar. Tak berteriak, tak mengamuk. Justru ketenanganku yang membuat suasana menjadi jauh lebih mencekam. Aku menatap mereka satu persatu. Suamiku yang kupilih sebagai pasangan hidup, dan perempuan yang dengan berani merebut hidup orang lain. Selamat ulang tahun. Kalimat itu keluar dari bibirku pelan, nyaris seperti bisikan. Namun suaraku mengguncang ruangan. Sunyi jatuh begitu berat. Tak ada musik, tak ada tawa, tak ada kepura-puraan lagi. Ini kejutan, lanjutku lirih, mataku tak lepas dari wajah suamiku. Kamu bilang rumah ini sepi. Kamu salah. Aku ada di sini. Dari awal. Tubuh perempuan itu gemetar. Wajahnya kehilangan warna. Matanya bergerak liar antara aku dan suamiku, mencari perlindungan yang kini tak ada. Kamu ngapain di situ? Suamiku akhirnya bersuara. Suaranya serak, pecah. Aku tersenyum kecil. Senyum paling pahit yang pernah terlukis di wajahku. Harusnya itu pertanyaanku. Aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, namun tak satu pun ku tarik kembali. Aku mengeluarkan kotak beludru dari dalam tas kecil itu. Kotak yang tadi siang kupandangi dengan cinta, kini kubuka dengan tangan yang masih gemetar. Jam tangan itu berkilau indah, kontras dengan wajah mereka yang hancur. Aku nabung berbulan-bulan, kataku tenang. Aku mikir, mungkin kalau aku bikin kamu bahagia, kamu akan ingat kenapa dulu kamu milih aku. Suamiku menunduk, bahunya jatuh, bibirnya bergetar, namun tetap tak sanggup berkata apa-apa. Aku menoleh ke perempuan itu. Dan kamu, suaraku mengeras, bisa duduk manis di ranjang orang lain, sambil dengar rencana menyingkirkan istrinya, tanpa rasa bersalah. Perempuan itu menangis. Tangis panik. Tangis orang yang baru sadar bahwa dirinya tak sekuat yang ia kira. Aku nggak tahu kalau... Jangan bohong, potongku pelan tapi tajam. Kamu tahu. Dan kamu tetap memilih masuk. Aku kembali menatap suamiku. Mataku kering kini. Tak ada air mata tersisa. Yang ada hanya kebenaran. Kamu mau menyingkirkan aku pelan-pelan? Tanyaku datar. Malam ini, di hari ulang tahunmu, kamu dapat satu hadiah lagi. Ia mengangkat wajahnya, ketakutan jelas terpancar. Kamu ketahuan. Ruangan itu tak lagi menjadi kamar tidur. Ia berubah menjadi ruang pengadilan. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku bukan terdakwa. Aku adalah hakimnya. Aku tidak berteriak. Aku tidak menampar. Aku tidak menangis histeris seperti yang mungkin mereka harapkan. Justru ketenanganku yang membuat mereka goyah. Aku berdiri tegak di depan mereka, bahuku lurus, daguku terangkat. Suaraku tidak tinggi,
Tapi setiap kata yang keluar terasa berat. Seperti palu yang menghantam satu persatu kebohongan yang selama ini mereka bangun. Kalian pikir aku bodoh? Tanyaku pelan. Tak ada jawaban. Aku melangkah satu langkah lebih dekat ke suamiku. Matanya tak berani menatapku. Lelaki yang tadi begitu percaya diri merencanakan hidup tanpa aku, kini bahkan tak sanggup berdiri dengan benar. Aku mau ngomong, kataku tegas. Dan kali ini, kamu dengar. Ia mengangguk kecil. Bukan karena hormat, tapi karena takut. Aku ingat jelas, lanjutku, waktu kamu kehilangan pekerjaan. Aku yang bilang gak apa-apa. Aku yang bilang kita bisa hidup sederhana dulu. Aku tersenyum tipis. Senyum tanpa bahagia. Aku yang pakai tabunganku buat nutup kebutuhan rumah. Aku yang pura-pura kuat waktu kamu pulang dengan wajah kalah. Aku menatapnya tajam. Uangku, kataku menekan setiap suku kata. Bukan uang kita. Uangku. Ia menelan ludah. Bahunya semakin merosot. Waktuku, lanjutku. Jam-jamku habis buat nunggu kamu pulang. Buat masak. Buat bersihin rumah ini. Buat jadi istri yang kamu banggakan di depan orang, tapi kamu lupakan saat sendirian. Perempuan itu mulai bergerak mundur pelan. Langkahnya ragu. Wajahnya pucat. Ia tak menyangka akan berhadapan dengan istri yang tidak menangis memohon, tidak berlutut meminta belas kasihan. Aku menoleh padanya. Dan kamu, ucapku dingin. Kamu datang ke hidup orang lain dengan sepatu mahal dan tawa manja. Kamu pikir aku akan menjerit, lalu kamu menang. Ia menggeleng cepat. Tangannya gemetar. Aku cuma diam, potongku tanpa meninggikan suara. Seketika ia terdiam. Mundur lagi satu langkah. Aku kembali menatap suamiku. Kesetiaanku, kataku lirih, namun paling menyakitkan. Itu yang paling mahal. Dan itu yang paling kamu injak. Ia akhirnya menangis. Tangis laki-laki yang kehilangan kendali. Aku hilaf, katanya terbata. Aku cuma. Cukup. Aku menghentikannya. Hilaf itu satu kali. Ini pilihan. Direncanakan. Bahkan dengan niat menyingkirkan aku. Kata-kata itu membuat perempuan itu tersentak. Ia menatap suamiku dengan wajah berubah. Bukan lagi kagum, tapi curiga. Kamu bilang ke aku, suaranya bergetar, kamu bilang semuanya akan baik-baik saja. Aku melihat momen itu dengan jelas. Topeng mereka mulai robek. Aku tidak perlu mendorong. Tidak perlu memprovokasi. Kebenaran bekerja dengan caranya sendiri. Perempuan itu kini sadar. Ia bukan calon masa depan, hanya pelarian sementara dari lelaki yang pengecut. Ia mundur perlahan, meraih tasnya. Tatapannya menghindar dariku. Aku nggak mau terlibat masalah rumah tangga orang, katanya lemah. Aku tersenyum tipis. Terlambat. Ia tak membalas. Langkahnya cepat menuju pintu. Tak ada lagi tawa manja. Tak ada lagi keberanian. Yang tersisa hanya rasa takut menghadapi istri yang berdiri tegak, tak runtuh seperti yang ia bayangkan. Pintu kamar tertutup pelan di belakangnya. Tinggallah aku dan suamiku. Ia jatuh terduduk di tepi ranjang. Lelaki yang topengnya akhirnya robek sepenuhnya. Tak ada lagi peran suami baik. Tak ada lagi sandiwara. Aku berdiri di depannya. Sekarang, kataku pelan tapi tegas, giliran kita. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar. Istri yang selama ini ia anggap lemah. Ternyata adalah satu-satunya orang yang tak bisa ia kendalikan lagi. Bagian atas formulir. Bagian bawah formulir. Suamiku berlutut. Bukan karena kesadaran yang tiba-tiba tumbuh, tapi karena tak ada lagi tempat baginya untuk berdiri. Lututnya menghantam lantai dengan bunyi pelan namun memalukan. Kepala tertunduk, bahu bergetar, tangannya terangkat seolah ingin meraih kakiku, namun berhenti di udara, ragu, takut ditolak. Pemandangan itu seharusnya membuatku iba. Dulu, mungkin aku sudah berlari memeluknya. Tapi malam ini, yang kurasakan hanya hampa. Aku hilaf, katanya lirih.
Suaranya pecah, seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Aku sumpah, aku cuma hilaf. Aku menatapnya lama, terlalu lama. Seolah sedang menatap orang asing yang baru ku kenal hari ini, bukan lelaki yang bertahun-tahun tidur di sisiku. Hilaf? Ulangku pelan. Ia mengangguk cepat, penuh harap. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu. Aku cuma ngerasa sendiri. Aku menyandarkan punggung ke lemari. Tanganku terlipat di dada, bukan untuk melindungi diri, tapi untuk menahan emosi agar tak tumpah sia-sia. Lanjutkan, kataku datar. Aku mau dengar semuanya. Sekalian. Ia menelan ludah. Lalu kata-kata itu keluar. Kata-kata yang selama ini mungkin sudah lama mengendap di kepalanya. Kamu terlalu sibuk, katanya. Kerja, rumah, tanggung jawab. Hidup kita jadi biasa. Ia mengangkat wajahnya, matanya merah. Kamu nggak salah, tapi kamu berubah. Kamu nggak kayak dulu. Aku terdiam. Dulu kamu lebih perhatian, lanjutnya. Sekarang kamu capek terus. Kamu jarang dandan. Kamu nggak menarik lagi. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia. Bukan tawa lega. Tawa getir yang keluar tanpa bisa kutahan. Oh, kataku sambil mengangguk pelan. Jadi itu. Ia menatapku bingung. Mungkin berharap aku akan menangis. Tapi aku justru tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh kelelahan. Jadi selama ini, lanjutku pelan, cintaku dianggap kekurangan. Ia terdiam. Aku sibuk karena aku ikut menopang hidup kita, kataku. Aku capek karena aku melakukan bagianku dan bagianmu sekaligus. Aku terlihat biasa karena aku berhenti memikirkan diriku sendiri, demi kamu. Aku mendekat, berdiri tepat di depannya. Ia masih berlutut, kini tampak semakin kecil. Kamu bilang aku berubah. Suaraku merendah namun tajam. Tapi kamu lupa satu hal. Aku berubah karena aku berjuang. Sementara kamu, melarikan diri. Air matanya jatuh. Aku minta maaf, katanya terbata. Kasih aku kesempatan. Aku janji berubah. Aku menggeleng pelan. Kamu baru mengaku setelah ketahuan. Jawabku tenang. Kamu baru berlutut setelah rencanamu gagal. Itu bukan penyesalan. Itu kepanikan. Ia terisak. Aku masih cinta kamu. Aku menatapnya lurus-lurus. Kalau itu cinta, kenapa kamu merencanakan hidup tanpa aku? Kalimat itu membuatnya terdiam total. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya malam ini, aku merasa benar-benar sadar. Sadar bahwa pengakuan ini datang bukan untuk menyelamatkan pernikahan, tapi untuk menyelamatkan egonya sendiri. Hilaf itu terjadi dalam hitungan detik, kataku pelan. Tapi kamu memilih, berulang kali. Kamu menyusun kata-kata. Kamu membuat janji pada perempuan lain. Kamu menyebut namaku dengan jijik. Aku berbalik, melangkah menjauh darinya. Pengakuanmu terlambat, kataku tanpa menoleh. Terlambat untuk menyelamatkan cintaku. Di belakangku, tangisnya pecah lebih keras. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak ikut hancur bersamanya. Aku tidak menamparnya. Tanganku tidak terangkat. Tidak ada dorongan untuk melukai secara fisik. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Justru di saat itulah aku merasa paling kuat. Ketika aku mampu mengendalikan diriku sendiri. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan menuju meja rias. Suamiku masih berlutut di belakangku, mungkin berharap aku akan berbalik, memeluknya, atau setidaknya marah dengan cara yang bisa ia pahami. Tapi aku tidak melakukan satu pun dari itu. Aku membuka laci paling bawah. Tanganku tidak gemetar lagi. Dari dalamnya, aku mengeluarkan sebuah map coklat. Tipis, rapi, tapi berat oleh isi dan maknanya. Aku kembali berdiri di hadapannya, lalu menjatuhkan map itu tepat di depan lututnya. Ini balasanku, kataku tenang. Ia menatap map itu dengan wajah bingung. Perlahan, ia membukanya. Satu persatu lembaran kertas terlihat,
cetak layar percakapan, foto, rekaman suara yang ditranskrip rapi. Wajahnya berubah. Pucatnya kini lebih dalam dari sebelumnya. Itu dari mana? Suaranya bergetar. Dari kesabaranku yang terlalu lama, jawabku singkat. Aku duduk di kursi, menyilangkan kaki, menatapnya dengan sorot mata yang tak lagi penuh cinta. Aku bukan bodoh, lanjutku. Aku cuma memilih diam sambil memastikan kebenaran. Aku menyebutkannya satu persatu, tanpa emosi berlebihan. Pesan-pesan larut malam, janji-janji palsu, rekaman percakapan yang tak sengaja terekam saat ia mengira aku tertidur, bukti transfer, nama. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku mau jujur, kataku pelan. Aku sudah lama mencium perubahanmu. Dan sejak itu, aku berhenti berharap. Aku mulai bersiap. Aku membuka map itu lagi, lalu mengeluarkan satu lembar terakhir. Surat cerai. Sudah ku tanda tangani. Sudah ku siapkan. Sudah lama. Ia menatap kertas itu seperti melihat vonis mati. Kamu udah rencanain ini? Aku mengangguk pelan. Bukan malam ini. Tapi sejak kamu berhenti menghormatiku. Tangisnya pecah. Ia merangkak mendekat, tangannya hampir menyentuh kakiku. Aku mundur satu langkah. Bukan karena takut, tapi karena aku sudah selesai. Ini ulang tahunmu, kataku, dan aku tetap memberi hadiah. Aku menunjuk surat itu. Hadiah berupa kebebasan. Untukmu. Dan untukku. Ia mengguncang kepala, terisak, berulang kali menyebut namaku. Tapi suara itu tak lagi memanggil hatiku. Semua telah tertutup rapat sejak aku mendengar rencananya untuk menyingkirkanku. Aku nggak akan berteriak, kataku berdiri. Aku nggak akan mempermalukanmu di luar sana. Aku juga nggak akan merebutmu dari perempuan itu. Aku menatapnya lurus-lurus. Karena laki-laki yang bisa mengkhianati istrinya dengan tenang, tidak layak diperebutkan. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya malam ini, benar-benar diam. Aku melangkah ke pintu kamar, berhenti sejenak tanpa menoleh. Besok aku pergi, kataku. Pengacara akan menghubungimu. Lalu aku membuka pintu. Balasanku memang bukan teriakan, bukan tamparan, bukan air mata. Balasanku adalah kesiapan. Dan itu jauh lebih mematikan. Bagian atas formulir. Bagian bawah formulir. Keesokan harinya, matahari tetap terbit seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda duka di langit, tidak ada hujan, tidak ada petir. Dunia berjalan normal, seolah tak peduli bahwa satu kehidupan sedang runtuh perlahan. Aku bangun pagi dengan tubuh lelah, namun kepalaku jernih. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak bangun dengan rasa cemas menunggu sikap suamiku. Aku bangun dengan keputusan. Ponselku bergetar sejak pagi. Pesan demi pesan masuk. Aku membacanya satu persatu, tanpa terburu-buru. Tidak ada lagi dorongan untuk melindungi nama baiknya. Tidak ada lagi naluri untuk menutup aibnya. Ia sendiri yang membuka pintu kehancurannya. Keluarga besarnya tahu dari aku, bukan dengan emosi, bukan dengan fitnah, melainkan dengan bukti. Aku mengirimkan salinan percakapan, tanggal, dan penjelasan singkat. Tak ada drama, hanya fakta. Reaksinya beragam. Ibunya menelepon dengan suara gemetar, antara marah dan malu. Ayahnya terdiam lama sebelum akhirnya hanya berkata, "Kami gagal mendidiknya." Saudara-saudaranya tak lagi menyapanya dengan nada membela. Untuk pertama kalinya, ia berdiri sendiri. Di kantor, kejatuhannya bahkan lebih cepat. Ia lupa satu hal penting. Selama ini, aku yang mengatur banyak hal di balik layar. Keuangan, administrasi, aset. Aku tak pernah tampil, tapi namaku tercantum di mana-mana, karena aku lebih berhati-hati, lebih berpikir panjang. Rekan kerjanya tahu bukan dari gosip, tapi dari perubahan nyata. Ia mulai absen. Teleponnya tak lagi diangkat. Namanya dicoret dari proyek penting.
Bukan karena aku menjatuhkannya secara kejam, tapi karena pondasi yang ia injak ternyata bukan miliknya. Dan pelakor itu, ia pergi. Cepat. Tanpa drama. Tanpa air mata. Begitu ia tahu bahwa rumah, mobil, tabungan, semuanya atas namaku, wajahnya berubah. Tidak ada lagi janji manis. Tidak ada lagi tawa manja. Ia tidak datang untuk cinta. Ia datang untuk rasa aman yang ternyata palsu. Aku nggak mau ribet, katanya singkat saat terakhir kali menelepon suamiku. Kalimat yang kudengar dari rekaman yang kemudian sampai ke tanganku. Kamu bilang kamu mapan. Ternyata kamu cuma numpang. Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada kemarahanku. Ia kehilangan perempuan itu bukan karena aku merebutnya, tapi karena ia tak punya apa-apa untuk ditawarkan selain kebohongan. Suamiku mulai meneleponku berkali-kali. Aku tidak mengangkat. Ia mengirim pesan panjang, penyesalan, janji, ancaman halus, permohonan. Semua kubaca tanpa menjawab. Bukan karena aku bingung, tapi karena jawabanku sudah selesai. Ia kehilangan lebih dari sekadar istri. Ia kehilangan rumah yang ia kira miliknya. Kehilangan wajah terhormat di depan keluarga. Kehilangan posisi aman di kantor. Kehilangan perempuan yang mengira ia laki-laki kuat. Dan yang paling menyakitkan baginya, ia kehilangan kendali atas hidupku. Sore itu, aku berdiri di depan jendela, memandangi kota yang mulai gelap. Tidak ada sorak kemenangan di hatiku. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah ketenangan dingin. Ketenangan orang yang akhirnya berhenti berjuang untuk orang yang salah. Segalanya mulai runtuh untuknya. Dan untukku, justru segalanya mulai berdiri. Ia mencariku. Bukan sekali. Bukan dua kali. Ia mencariku dengan wajah yang tak lagi kukenal. Wajah lelaki yang kehilangan arah, kehilangan pijakan, kehilangan semua sandaran yang selama ini ia kira akan selalu ada. Ia mendatangiku tanpa pemberitahuan, berdiri di depan tempat tinggalku yang sementara, dengan mata sembab dan pakaian kusut. Aku membukakan pintu tanpa terkejut. Seolah kedatangannya memang sudah kutunggu. Hanya saja tak lagi kuharapkan. Ia berdiri canggung, tangannya gemetar. Tidak ada lagi wibawa, tidak ada lagi nada tinggi, tidak ada lagi kepercayaan diri palsu yang dulu ia pakai untuk menutupi kebohongannya. Aku boleh masuk? Tanyanya pelan. Aku mengangguk singkat. Bukan karena masih peduli, tapi karena aku sudah tak takut lagi pada apapun yang ia katakan. Ia duduk di sofa, menunduk lama. Tangannya saling menggenggam, seperti anak kecil yang takut dimarahi. Tangisnya pecah tanpa aba-aba. Aku salah, katanya terisak. Aku baru sadar sekarang. Kamu satu-satunya yang benar-benar setia. Aku menyandarkan punggung ke dinding, menyilangkan tangan di dada. Aku mendengarkan, tapi tidak lagi menyerap. Kata-katanya hanya lewat, tidak berhenti di hati. Keluargaku marah sama aku. Lanjutnya, di kantor, aku kayak orang asing. Dan dia pergi. Ninggalin aku begitu aja. Aku menatapnya lama. Dan itu membuatmu sadar? Tanyaku pelan. Ia mengangguk cepat. Aku nyesel. Aku benar-benar nyesel. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum pahit dari seseorang yang akhirnya paham. Kamu tidak menyesal karena menyakitiku, kataku tenang. Kamu menyesal karena hidupmu berantakan. Ia terdiam. Kalimat itu menghantam tepat di titik paling jujur. Aku bisa berubah, katanya putus asa. Aku janji. Aku akan jadi suami yang lebih baik. Tolong, kasih aku kesempatan. Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di depannya. Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu ku cintai, yang dulu ku bela mati-matian di depan siapapun. Sekarang, wajah itu kosong dari makna. Aku sudah memberimu kesempatan, kataku lembut. Setiap hari, setiap pengorbanan. Setiap kali aku memilih diam demi kamu. Ia menunduk lagi, menangis tanpa suara. Tapi hatiku, lanjutku pelan, sudah tidak tinggal di sana.
Aku menyentuh dadaku. Di tempat kamu mengkhianatiku, hatiku sudah pergi. Aku berjalan ke pintu, membukanya perlahan. Isyarat yang jelas. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Hanya akhir. Kita selesai, kataku. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku sudah sembuh. Ia berdiri tertatih, menatapku seolah berharap keajaiban terakhir. Tapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku tidak menangis. Aku hanya menarik napas panjang, lega. Penyesalannya datang terlambat. Dan aku sudah terlalu jauh melangkah pergi untuk menoleh kembali. Bagian atas formulir. Bagian bawah formulir. Aku pindah rumah tidak dengan tangis, tidak dengan keributan. Aku mengemas barang-barangku pelan-pelan, memilih hanya yang benar-benar kubutuhkan. Tidak ada kenangan yang kubawa kecuali pelajaran. Rumah lama itu kutinggalkan dalam keadaan rapi, seperti hatiku yang akhirnya kembali teratur setelah lama porak-poranda. Aku memilih tempat tinggal baru yang sederhana namun terang. Jendelanya besar, membiarkan matahari masuk tanpa izin. Untuk pertama kalinya, aku bangun pagi tanpa rasa takut, tanpa beban menunggu orang yang tak pernah benar-benar pulang. Di rumah baru itu, aku belajar hal kecil yang dulu sering kulupakan, menyapa diriku sendiri. Aku memasak untuk diriku, bukan karena kewajiban. Aku pulang tepat waktu, bukan karena takut dicurigai. Aku tertawa keras, tanpa menahan diri agar terlihat pantas. Dan pagi itu, sebelum berangkat bekerja, aku membuka kotak bludru hitam yang sempat kusembunyikan lama di sudut lemari. Jam tangan mewah itu masih di sana. Utuh. Indah. Aku memandanginya lama. Dulu, benda itu kusiapkan sebagai simbol cintaku pada orang lain. Kini, aku memahaminya sebagai simbol dari perjalanan panjangku sendiri. Tentang perempuan yang mampu bertahan, berpikir, dan bangkit tanpa perlu berteriak. Aku melingkarkannya di pergelangan tanganku. Seolah memang sejak awal diciptakan untukku. Aku tersenyum kecil saat melihat pantulannya di cermin. Bukan senyum sedih. Bukan senyum pura-pura. Tapi senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Itulah hadiah terakhir yang kuberikan. Bukan untuk ulang tahunnya. Bukan untuk menambal cinta yang rusak. Melainkan hadiah untuk diriku sendiri. Atas keberanian untuk pergi. Atas keteguhan untuk tidak kembali. Dan atas kebebasan yang akhirnya kupilih tanpa ragu. Jam itu kini berdetak di tanganku. Mengingatkanku pada satu hal penting. Waktu yang tersisa dalam hidupku tak lagi akan kuberikan pada orang yang tak tahu cara menjaganya. Malam di rumah baruku terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menekan dada. Sunyi ini lembut, menenangkan. Aku berbaring di ranjang dengan lampu kamar redup, spray bersih, dan udara yang terasa ringan. Seolah setiap napas yang kuhirup tidak lagi membawa beban masa lalu. Kini aku tidur di ranjang tanpa rasa takut. Tak ada suara langkah yang membuat jantungku berdegup cemas. Tak ada ponsel yang kuintip diam-diam. Tak ada lagi perasaan harus waspada, harus bersiap kecewa, harus berpura-pura kuat. Aku memejamkan mata tanpa bertanya-tanya siapa yang sedang dibohongi di balik punggungku. Tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi pengkhianatan. Jam tangan di pergelangan tanganku berdetak pelan. Ritmenya stabil, seolah ikut menenangkan pikiranku. Setiap detiknya mengingatkanku bahwa aku masih hidup, dan kini hidup itu sepenuhnya milikku. Aku menatap langit-langit kamar baruku. Putih, polos, tanpa retakan. Tidak seperti langit-langit kamar lama yang menyimpan begitu banyak kebohongan. Di sini, pikiranku jernih. Hatiku tidak lagi berlari-lari mencari alasan untuk memaafkan orang yang tak layak dimaafkan. Aku teringat malam itu. Malam ketika aku meringkuk di bawah tempat tidur, memeluk hadiah yang seharusnya membawa tawa. Malam ketika aku menahan napas, menelan tangis, dan menyaksikan cintaku diinjak tanpa ampun. Dulu aku bersembunyi di bawah tempat tidur demi cinta. Cinta yang kupikir akan menyelamatkanku, padahal justru hampir menghapusku. Kini, aku tak lagi bersembunyi. Aku berdiri tegak.
Dengan luka yang sudah sembuh, dengan hati yang tak lagi menunggu, aku memilih diriku sendiri, tanpa rasa bersalah. Aku menarik selimut hingga menutupi bahuku, tersenyum kecil sebelum memejamkan mata. Tidak ada dendam yang kubawa ke tidurku. Tidak ada penyesalan yang menahanku terjaga. Yang ada hanyalah rasa syukur, karena aku selamat dari cinta yang salah, dan cukup berani untuk pergi saat harus pergi. Jika suatu hari nanti aku mencintai lagi, aku tahu satu hal pasti. Aku tak akan pernah bersembunyi lagi demi siapapun. Karena kini aku mengerti, cinta yang sehat tak pernah meminta kita mengecil. Dan kebahagiaan sejati dimulai saat kita berani berdiri tegak demi diri sendiri. Bagian atas formulir. Bagian bawah formulir.